teman-teman yang latihan online yang tadi saya sebutkan di depan, itu kan udah tahu Tan Shao tuh ceritanya. Tetapi belum pernah ketemu fisik. Belum pernah merasakan bagaimana menghadapi serangan kemudian Tan Shao-nya dipakai. Dan kebanyakan ya, dan akhirnya dia bingung dengan Tan Shao yang selama ini dia latih. Kenapa? Karena selama ini merasa bahwa Tan Shao dia udah lakukan dengan benar, tetapi pada saat aplikasi dia terpancing dengan intimidasi yang diberikan oleh orang. Ya kan? Saya nggak bisa bikin video lagi berantem. Misalkan saya ribut sama preman, nggak mungkin dong pas saya lagi mau ribut terus tiba-tiba saya manggil misalkan tukang gorengan, mas, sini tolong pegangin kamera saya rekam ya, saya mau berantem dulu nih sama Wing Chun, Yin Man. Kemudian saya juga ingin meluruskan ya bahwa saya ini sebagai pelatih, bukan petarung. Saya ngerti Wing Chun ya, kalau teman-teman mau latihan sama saya ya silahkan. Kalau misalkan menurut kalian teman-teman latihan saya ini sampah, ya nggak usah latihan sama saya, ya kan? Gampang, simple gitu kan. Jadi nggak usah ngerugiin orang lain juga. Dan saya pun nggak akan ngasih ilmu saya pada orang yang tidak percaya sama apa yang saya kuasai. Ya. Nah, di sini saya merasa bahwa saya punya kompetensi, saya punya skill, dan saya percaya ilmu saya itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya logikakan dengan logika yang umum, ya, logika yang umum. Saya bisa masak. Misalkan ya, saya bisa masak. Saya membuat video tentang yuk kita bagaimana caranya kita masak. Misalkan memotong timun, ya kan, untuk masak sesuatu, kemudian mengiris bawang putih, mengiris bawang merah. Nah, ada satu orang yang misalkan dia cuma taunya masak mie, masak indomie, tapi enak tuh indominya. Tapi dia belum pernah masak sayuran. Kalau dia mau masak sayuran mungkin bisa. Ini kan hidangan yang saya sedang videokan. Kemudian dia komen, ya itu bisa nggak memenangkan suatu lomba di MasterChef? Atau kenapa mas nggak ikutan MasterChef aja? Kenapa istilahnya kalau misalkan bangga dengan video? Jadi terkesannya saya membanggakan video tersebut, padahal saya sedang ngasih edukasi bagaimana caranya motong bawang, misalnya bagaimana caranya mengiris timun, ya kan, mengupas wortel misalkan dengan tangan dan dengan pisau. Jadi kesannya bahwa orang itu ngelihat saya udah hebat, kemudian dia komen, kenapa nggak masuk ke ikutan MasterChef aja gitu kan? Jadi bisa tahu skillnya sampai di mana. Nggak semua orang mau ke sana. Nggak semua orang mau ke sana. Ya kita lihat aja. Teman-teman tahu dong beberapa YouTuber yang bisa nyanyi, suaranya indah dan lain sebagainya. Kenapa dia nggak mau masuk Indonesian Idol? Ya, atau masuk Indonesian Got Talent. Kenapa mereka mau hanya bisa nyanyi dan menunjukkan skillnya hanya di sosial media? Ya karena mereka merasa bahwa ini adalah tempatku, ini merupakan areaku. Saya merasa confidence dengan skill yang saya mampu hanya di YouTube, tidak di luar itu. Dan kita juga harus menghargai itu. Kenapa? Karena kalau kita disuruh melakukan hal yang sama, kita tidak sanggup. Jadi ngapain kita harus koar-koar kalau kita sendiri ternyata memiliki tong kosong nyaring bunyinya. Memiliki atau terkena efek dari si Dunning-Kruger efek ini. Nah itu salah satu contoh gampang. Jadi orang yang pandai masak dan dia sering memberikan edukasi di sosial media, di TikTok dan lain sebagainya, jadikan itu sebagai bahan edukasi, bukan dijadikan bahan pembulian bahwa kenapa lu nggak harus masuk MasterChef. Kalau misalkan dia memang pengen, ya dia bisa masuk ke sana, tetapi dia tidak memilih ke sana. Sama dengan saya, bukan berarti saya memberikan sharing ilmu bela diri, ilmu Wing Chun, harus bagaimana, harus begini, harus begitu.
Bukan berarti saya harus masuk ke ring MMA dan memenangkan suatu pertandingan yang menganggap bahwa apa yang saya sudah sharing itu bisa digunakan. Nah, masalah bisa digunakan atau tidak itu balik lagi ke masing-masing yang nonton kan. Saya nonton edukasi masak, kalau misalkan saya bisa pakai, ya saya pakai caranya dia. Kalau misalkan caranya dia tidak bisa dipakai, ya saya ngapain harus pakai caranya dia? Saya pakai caranya saya, tapi dengan hasil yang sama. Kan gitu tujuannya. Jadi kita kita lihat sosmed itu sebisa mungkin berusaha untuk lihat segi positifnya. Jangan apa-apa udah negatif komen dulu, apa-apa sudah negatif komen dulu. Itu sudah menunjukkan kita itu sudah kena efek Dunning-Kruger, karena kita nggak tahu apa-apa sudah main komen-komen menganggap bahwa kita ini yang paling benar. Mending ngasih emoji jempol ya, atau lope ya kan, atau api, atau keren, mantap dan lain sebagainya, itu udah cukup ya, ketimbang komen yang lain ternyata itu istilahnya adalah suatu efek yang dari yang namanya Dunning-Kruger atau tong kosong nyaring bunyinya. Kita nggak tahu apa-apa tentang video itu, tetapi kita sudah menjudge bahwa kita seolah-olah yang paling benar. Makanya ada istilah bahwa netizen plus 26 itu adalah yang paling benar dibandingkan sama mereka-mereka yang tampil di video-video atau tampil di sosial media. Lanjut ke proses fase yang keempat, yaitu dimana confidence-nya sudah rendah, tetapi nggak rendah banget ya, ada di bawah, tetapi di sana kompetensinya naik. Ya, it's finally starting to make some sense. Akhirnya mulai untuk membuat sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang masuk akal. Contoh, sesuatu yang masuk akal itu begini. Balik lagi ke shifting ya, saya pernah sering ngomong shifting karena sebenarnya saya ingin meluruskan konteks konsep shifting yang selama ini menurut saya kurang tepat ya kan. Dulu saya mengalami yang namanya shifting dengan oper bobot atau tumitnya saya pindahkan, saya lempar ya, saya lakukan. Dan ada video Camkyu, kalau nggak salah saya pernah upload di YouTube. Itu adalah Camkyu saya dulu waktu saya oper bobot. Teman-teman bisa lihat. Dan saya nggak malu untuk menunjukkan itu, karena itu adalah suatu proses pembelajaran. Ingat, guru itu bukan dewa. Ya, pelatih itu nggak selalu hebat. Mereka melalui prosesan-prosesan dan tahapan-tahapan yang mungkin belum semua orang bisa melalui itu. Termasuk saya pribadi. Dari yang namanya kurang tepat, saya berusaha untuk memperbaiki. Dari yang namanya saya terkena efek Dunning-Kruger, saya sadar diri untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Shifting, kalau dilihat dulu saya itu salah. Kemudian saya suatu ketika dapat pemahaman dari salah satu master yang ada di YouTube. Ya, mungkin bukan master juga, tetapi dari beberapa video, nggak cuma dari satu orang, dari beberapa sumber, dan semua menyatakan hal yang sama dengan konsep seperti itu yang dihubungkan dengan Shulim Tao, dihubungkan dengan istilah grounding, dihubungkan dengan istilah sitting dan lain sebagainya. Kemudian dengan pengetahuan yang tadi saya peroleh, coba dilatih, coba dicari kebenarannya, ya kan? Memang dengan adanya kesalahan tersebut dan saya melihat video tentang penjelasan shifting yang menurut saya itu berbeda dengan apa yang udah saya latih, itu ternyata pada saat saya aplikasikan ternyata make sense. Ya, jadi ternyata masuk akal juga gitu loh. Ternyata memang tujuannya seperti itu dan tidak menyalahi aturan yang sebelumnya. Ya, dan ini masih sejalan. Dan akhirnya setelah saya latih, dengan saya coba dan lain sebagainya, entah itu bagi drill, saat sparring, saat cisau dan lain sebagainya, ternyata shifting tanpa memindahkan tumit ke kiri dan ke kanan itu ternyata lebih efektif, feel-nya lebih dapat, tenaganya lebih dapat, dan manfaatnya lebih banyak.
ketimbang kita oper bobot. Walaupun balik lagi, kalau dipakai di jalanan, nggak penting itu benar atau salah, yang penting adalah bisa mengalahkan orang lain. Itu banyak banget tuh yang diomongin dengan praktisi-praktisi bela diri. Ngapain kita latihan benar kalau misalkan saat kita berantem, tujuan utamanya adalah kita bisa mengalahkan orang. Betul sekali, tepat sekali. Ya, nggak peduli gitu, mau latihannya bener, mau latihannya bagus, tapi kalau pas berantem itu ternyata kalah, berarti selama ini latihannya salah dong. Nah, ini dia. Kalau ada orang yang menganggapan seperti itu, berarti dia kena efek dari Dunning-Kruger. Jadi dia menganggap bahwa ya opininya betul-betul. Padahal kita harus lihat dulu sudut pandangnya. Ya. Seorang anak kecil, saya balik lagi nih, ini menurut saya gampang untuk dinalar ya. Seorang anak kecil pada saat dia lari, ternyata dia nyungsep, jatuh. Apa yang mau disalahkan pada saat itu? Apakah kita mau menyalahkan prosesnya dia belajar lari? Jadi contohnya anak kecil itu kan sebelum lari itu kan dia harus bisa berdiri dulu dong, ya kan? Namanya bayi nih. Kemudian kira-kira yang untuk bisa lari itu apa sih? Pasti dia harus belajar jalan dulu dong, ya kan? Nah, pada saat dia belajar jalan, apakah kita mau menyalahi proses belajar jalannya sehingga pada saat lari itu dia bisa jatuh? Apa aja jatuhnya dia pada saat dia lari itu karena dia prosesnya, apakah dia jatuh itu karena adanya yang ada yang salah pada saat dia proses melalui latihan jalan? Nggak ada dong, nggak ada hubungannya dong ke sana dong. Siapa tahu pada saat dia lari dia terburu-buru, dia nggak konsen pikirannya dan lain sebagainya, kemudian dia jatuh terjelembab. Itu adalah kesalahan yang dialami pada saat itu, bukan karena prosesnya. Contoh lain, teman-teman mungkin yang sering di dapur pasti pernah yang namanya keiris pisau. Entah itu pada saat kupas bawang, pada saat motong timun dan lain sebagainya. Ya, tangannya kebeset, pisau berdarah. Apakah kita mau nyalahin orang yang ngajarin kita pada saat kita melakukan aktivitas di dapur? Otomatis misalkan kalau saya dulu di dapur itu karena diajarin mama saya. Jadi mama saya bilang kalau ngiris bawang tuh harus begini ya, hati-hati tangannya keiris dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita aplikasi kita sudah bisa terus keiris, apakah kita mau nyalahin mama kita yang ngajarinnya salah? Padahal ngajarinnya udah bener loh, tetapi kenapa masih keiris? Nah, ini pun sama. Prosesnya udah bener. Kenapa pada saat berantem di jalan kok kita kalah? Di sana kan banyak faktor. Nggak cuma satu. Nggak cuma intern. Ya kan? Nggak cuma diri kita sendiri. Kita juga harus mikirin orang lain. Kita harus mikirin situasinya pada saat itu. Kita harus mikirin lingkup areanya. Sekarang begini, kalau misalkan saya pribadi, orang yang latihan bela diri Wing Chun misalkan baru 1 tahun. Tiba-tiba berantem di jalan, emosi, ketemu sama praktisi bela diri lain yang ternyata sudah 5 tahun. Ya ambles lah saya, ya kan? Amsyong lah saya. 1 tahun ketemu sama 5 tahun dan dia mahir, dia atlet dan lain sebagainya. Ya kalah lah saya. Apakah saya akan menyalahi proses selama 1 tahun ini? Padahal saya sudah lakukan latihan Wing Chun 1 tahun ini benar. Tapi kenapa pada saat ketemu praktisi ini kalah? Kalau kita ngelihat hanya satu sisi, ya tentunya nggak bisa juga. Memang tujuannya pada saat kita berantem itu tujuan utamanya adalah mengalahkan lawan kita di jalan. Tetapi kalau kita kalah, itu tidak bisa menyalahkan satu sisi karena prosesnya waktu latihan kita udah bener atau salah. Mau bener atau mau salah itu tidak ada hubungannya pada saat kita praktek di jalan. Kita harus bisa menyesuaikan situasi, kita lihat dulu lawannya seperti apa, ya, di luar pada saat proses kita. Kenapa kita harus latihan benar? Supaya pada saat kita menjelaskan ke orang lain itu akan paham maksud yang kita
sampaikan tuh apa. Ya. Sama seperti marketing lah ya, marketing. Misalkan saya punya pen. Ya. Saya belum pernah pakai ini pen gitu. Saya belum pernah memakai ini pen dengan cara yang tepat dan benar. Tetapi saya koar-koar kepada customer, kepada pelanggan bahwa pen ini bagus, enak banget dipakai nulis. Kalau kita pakai nulis ini pasti tulisannya kebaca sama orang dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang beli, ya kan? Nah, terus kalau sama orang yang beli, ya kan? Pas dibeli ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dengan apa yang saya omongin. Tulisannya jelek, nggak bisa dibaca juga. Apakah kamu nyalahin penanya? Enggak. Tapi menyalahin siapa? Nyalahin yang nyampeinnya kan? Kenapa? Karena saya tidak pernah mencoba menulis dengan pena ini dan hanya cuap-cuap berdasarkan mungkin kata orang, berdasarkan mungkin kata buku petunjuknya, tapi nggak pernah nyoba menulis dengan pen ini, dengan berbagai macam alas tulisnya, entah itu kertas, ya kan, dus atau kain dan lain sebagainya. Belum pernah nyoba, tetapi udah berani ngomong sama orang supaya pen ini laku dibeli sama orang. Disitulah kesalahannya. Dan disitu adalah suatu efek Dunning-Kruger juga. Ya, begitupun saat kita latihan Wing Chun, kita coba dulu dengan cara benernya. Dengan gitu baru kita bisa ngomong sama orang, kita baru bisa ngajarin. Sedangkan kalah atau tidaknya di jalan, itu banyak faktor yang menentukan. Dan itu tidak bisa disalahkan bela dirinya. Ya kan? Itu balik lagi ke orangnya. Ya kan? Balik lagi ke situasinya, banyak faktor internal, eksternal dan lain sebagainya di sana. Dan kita tidak bisa menjudge pola latihan seseorang dibandingkan dengan cara dia berantem di jalan. Itu tidak apple to apple. Silakan teman-teman mau setuju dengan opini saya atau tidak, tetapi ini adalah sudut pandang saya. Ya kan? Dan saya nggak merasa bahwa sudut pandang ini udah bener, nggak. Ya, mungkin ada sudut pandang teman-teman yang lain yang mungkin tidak sejalan sama saya, ya silakan aja. Ya, saya cuma menyampaikan apa yang saat ini saya rasakan, ya saya alami, seperti itu gambarannya. Tentunya ditambah dengan logika-logika yang ada di sekitar kita yang menurut saya itu lebih make sense untuk kita jadikan perbandingan. Saya bisa ngomong bahwa oh ya ini make sense karena saya nyoba waktu itu. Nyoba shifting itu ternyata begini itu lebih make sense ya. Nah, kemudian kayak kemarin ya kan waktu latihan tansau saya hanya nyebut-nyebut tentang otot di belakang sikut ya yang mempengaruhi bentuk tansaunya kokoh atau tidak. Nah, ini pun sebenarnya ya istilahnya ada yang mengikuti seperti itu hanya sebagai alat bantu saat menentukan. Kadang kan kita bingung di rumah sebenarnya udah bener atau belum sih caranya, ya seperti itu ya kan? Tapi kalau misalkan memang bullshit gitu ya sudah, terima aja. Saya sih terima aja dikatakan omong kosong ya. Mungkin mereka punya cara lain, ya silahkan aja, karena cara latihan itu kan bermacam-macam. Ya, dan itu tidak menutup kemungkinan gitu buat teman-teman. Ya sama seperti misalkan teman-teman mau, saya misalkan sama teman-teman mau pergi ke Bandung. Ya, saya lebih seneng naik motor. Oke. Mungkin teman-teman naik motor capek, saya lebih enak naik kereta. Naik kereta ribet, saya mendingan bawa mobil sendiri. Kira-kira itu semua nyampe nggak ke Bandung? Nyampe kan? Tetapi dengan akses yang berbeda. Itu. Begitupun saya sebagai praktisi Wing Chun, saya belajar bela diri Wing Chun dengan cara ini. Konsep saya latihannya seperti ini. Nah, kalau misalkan praktisi-praktisi lain yang memang merasa bahwa konsep saya itu keliru, ya nggak masalah. Toh tujuannya sama, saya mau anggota-anggota saya itu bisa paham bahwa bentuk tansau itu seperti ini, bentuk mukul itu seperti ini. Nanti bagaimana cara dia pakai, yaitu dia harus bisa latihan, harus bisa mempraktekkan,
harus bisa dicoba pada saat drill, nanti dicoba pada saat sparring, dicoba pada saat nanti maksudnya di jalan. Kalau kejadian, ya amit-amit nggak kejadian apa-apa. Kita kan berusaha belajar bela diri itu bukan buat petatang petenteng, tapi kita belajar bela diri itu untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan dengan orang lain kita berusaha untuk mencari teman, bukan mencari musuh.